Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di pembelajaran jarak jauh, mata pelajaran IPS. Tapi kali ini pertemuan jarak jauh kita tidak menggunakan visual wajah ya. Kita mulai pertemuan jarak jauh ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan bahwa pembahasan kita hari ini adalah pengaruh ruang dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara ASEAN. Interaksi dan kerjasama antar sesama negara-negara ASEAN semakin berkembang seiring dengan munculnya berbagai kebutuhan di setiap negara. Hal tersebut meliputi kebutuhan sosial, politik, ekonomi, maupun bidang lainnya. Menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun negara dunia internasional. Yang pertama adalah perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Nah, situasi sosial dan alam dari anggota ASEAN ini yang cenderung seragam atau homogen ya, atau homogen itu sama lah. Dan ketergantungan juga satu dengan yang lainnya menimbulkan interaksi yang terwujud dalam kerjasama di berbagai sektor kehidupan. Faktor utama yang bisa membuat interaksi antar ruang menjadi adalah faktor alam. Yang pertama adalah faktor iklim. Faktor iklim di kawasan Asia Tenggara sering terjadi perubahan iklim yang sulit diramalkan, diperkirakan begitu. Hal ini karena terjadi kesalahan tata kelola lahan serta perilaku masyarakat yang memicu pemanasan global. Akibat dari perubahan iklim sering menimbulkan bencana yang merugikan dan membawa korban jiwa. Dalam usaha penanganan bencana juga terjadi di kawasan ASEAN dilakukan secara bersama-sama sehingga terjadi interaksi juga begitu ya. Kedua, adanya faktor geologi. Kawasan ASEAN berada di wilayah terjadinya tumbukan antara lempeng bumi. Lempeng tersebut menunjukkan adanya barisan Gunung Merapi di Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Gerakan lempeng bumi inilah yang menimbulkan gempa. Jika terjadi gempa di tengah laut akan menimbulkan tsunami. Di ASEAN tersendiri terdapat 4 negara yang rawan gempa, yaitu Malaysia, Thailand, Myanmar, dan Indonesia. Dari faktor alam yang ketiga adalah ketersediaan sumber daya alam. Sumber daya alam ini kan sangat menunjang masyarakat ASEAN ya, yaitu bahan tambang ya, sumber daya alamnya. Selain tambang, di ASEAN juga hutan dan laut. Nah, kedua sumber daya alam tersebut kadang diambil secara berlebihan, sehingga terjadi kerusakan. Lalu bagaimana dengan pengaruhnya terhadap perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang? Banyak sekali. Perkembangan iptek sangat berpengaruh tentunya bagi sektor kehidupan manusia di negara ASEAN khususnya. Juga membantu kegiatan manusia dalam melakukan segala hal, baik dari mulai pendidikan ya, proses ekonomi, mobilitas manusia begitu. Ya, salah satunya dengan contoh adanya transportasi. Zaman dahulu kan manusia sudah bisa pindah-pindah, sudah bisa mobil dari tempat lain ke tempat berikutnya begitu. Tapi zaman dahulu hanya mengandalkan binatang sebagai alat transportasi, juga lautnya menggunakan perahu ya. Tapi kalau sekarang ini sudah merupakan teknologi modern, seperti pesawat terbang, salah satunya speedboat, monorail, pesawat terbang ini menjadi solusi. Sehingga interaksi antar ruang itu bisa menjadi lancar begitu. Yang kedua adanya komunikasi. Zaman sekarang ini komunikasi sudah tidak lagi bisa surat menyurat seperti dulu ya. Tapi dengan wesel, surat, telegram. Tapi sekarang sudah mulai ada alat-alat komunikasi dan informasi. Ya tentunya punya kode masing-masing dari setiap negara ya. Tapi bisa dijangkau seperti sekarang ini melalui jejaring internet, jaringan internet seperti WhatsApp, Google, Twitter, Instagram, media sosial lainnya, YouTube yang sekarang Ananda sedang saksikan, sedang simak begitu. Ini kan bisa tembus batas antar negara-negara begitu ya.
menembus dunia lah. Kita katakan ini bisa disebut tol langit begitu ya, tol langit. Yang ketiga itu adanya pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Nah, di Asia Tenggara ini kedekatan secara geografis di antara wilayah antar negara itu bisa menjadi wilayah strategis juga di kawasan ASEAN. Baik perdagangan jenisnya komoditas, ya komoditas-komoditas yang berbeda komoditinya, pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, bahkan industri lainnya. Bagaimana perdagangan yang lain juga, perdagangan yang hasil pertanian, peternakan, perkebunan, tambang. Ini juga ada perdagangan jasa. Jadi jasa itu banyak, ada pengiriman tenaga kerja, pariwisata, konstruksi, komunikasi, baik jasa-jasa yang lainnya. Saya rasa cukup pertemuan PJJ hari ini, mudah-mudahan kedepannya kita bisa tatap muka, kita berdoa saja bahwa tatap muka akan segera dilaksanakan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampaikan salam saya kepada ayah ibu. Selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.